baru saja mendapatkan informasi saat ini sedang dilakukan konferensi pers oleh Boy Rafli Amar terkait dengan ledakan yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Langsung kita simak bersama-sama. Kita tahu bahwa ada gangguan keamanan, ada ledakan yang diduga dari bom rakitan yang terjadi di lapangan Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Bandung. Kita tahu bahwa sekitar pukul 9 itu terjadi di lapangan tersebut. Jadi kita bersyukur tidak ada berdampak terhadap korban dari masyarakat, karena ini informasi yang diperoleh dari saksi adalah di lapangan. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri ke dalam gedung kelurahan. Jadi kelurahannya Kelurahan Arjuna, dan kita tahu bahwa petugas dari Polres Tabes Bandung dibantu dengan unsur-unsur pengamanan dari Polri lainnya bersama dengan Polda Jawa Barat, dan juga ada unsur dari pelibatan Satuan Tugas Densus yang ada di Jawa Barat mengantisipasi peristiwa tersebut dan kemudian melumpuhkan pelakunya. Saat ini proses yang dilakukan adalah pertama tentu melakukan identifikasi siapa seorang pemuda tersebut yang meletakkan bom tersebut. Jadi kami dapat informasi sedang berjalan proses identifikasinya. Jadi ini perlu waktu, karena tentu perlu mengetahui lebih jauh jati diri yang bersangkutan. Ini yang sedang dijalankan, di samping tentunya proses dari olah TKP yang dilaksanakan. Demikian juga tim dari Jihandak Polda Jawa Barat yang ada di sana sudah juga mengamankan seluruh dari bahan-bahan bom rakitan itu, sudah diamankan, sedang dilakukan olah TKP dan juga tentunya mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan terkait dengan ledakan itu. Berkaitan dengan masalah lain-lain seperti motif dan sebagainya, ya memang kita belum bisa berbicara lebih jauh, menunggu hasil dari proses penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa itu yang saat ini sedang berjalan. Jadi ini memang memerlukan waktu bagi petugas kita untuk mengumpulkan data-data yang lebih akurat, detail terkait peristiwa tadi pagi. Kira-kira seperti itu. Ya. Gimana? Ya. Ya, ini perlu kita penunggu hasil pendalaman dari Densus kita ya. Jadi saya belum bisa sampaikan hari ini. Nah ini apakah lama, apakah baru, kan menunggu hasil penyelidikannya lebih lengkap ya. Jadi kita menunggu hasil di lapangan, tim kita sedang bekerja. Ya kan saya harus berdasarkan dari tim lapangan, nggak boleh saya sendiri. Tetapi yang jelas kita bersyukur semua bisa dibekuk ya, bisa ditaklukkan dan juga masyarakat tidak ada korban. Itu yang penting sekali. Gitu. Ya. Ya. Satu. Tidak ada, hanya satu. Ini dari hasil olah TKP-nya. Oh, kita di sini dari pertemuan saya kan belum dapat update lagi. Jadi, ya. Kejadian ini apakah bagian dari yang diantisipasi oleh Polri dalam penanganan prinsipnya setiap gangguan keamanan, apakah ada kunjungan atau tidak, pasti harus diantisipasi. Jadi peristiwa ini ada atau tidak kunjungan harus kita laksanakan pengusutan, antisipasi agar tidak merugikan masyarakat kita. Jadi di mana? Oh iya, pengalian arus lalu lintas itu lazim terjadi ya, ketika ada kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun katakanlah berkaitan dengan kehadiran tamu VVIP kita yang biasanya memang apabila kehadiran tamu negara selalu sebagai warga, sebagai tuan rumah yang baik, selalu kita memberikan prioritas kepada tamu-tamu negara
yang tentunya sangat situasional di lapangan. Jadi tentu ini kan hanya berkaitan kegiatan rute yang dilewati oleh raja kita yang hadir. Jadi ini sifatnya sangat situasional di lapangan. Ya. Ya. Yang saya dengar laporan baru terkena luka tembak, itu saja. Ya. Satu orang di Rumah Sakit Bayangkara. Ya. Tadi kurang dari 2 jam. 2 jam. Sudah maksimal lagi. Artinya itu satuan tugas ya, satuan tugas. Kalau petugas personil kita kan kalau yang dilibatkan di daerah ya tentunya tetap berjalan. Semuanya kan pengamanan itu lebih kepada memelihara kondisi dan cipta kondisi. Jadi yang secara khusus terlibat dalam satuan tugas itu 10.000, yang lainnya tentu bukan berarti tidak bertugas. Sama melakukan antisipasi jika terjadi sesuatu. Kemungkinan hanya untuk sembunyi saja. Untuk sembunyi, melarikan diri ya. Yang intinya ya itulah mereka ingin kemungkinan menyampaikan keinginannya dan sebagainya. Iya. Belum dapat. Bukan ditutup-tutupi, memang belum dapat. Kita perlu menunggu proses update olah TKP yang dilaksanakan, termasuk identifikasi. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama jati dirinya akan bisa kita ketahui. Pasti kalau sudah diketahui, selama ini kan selalu kita sampaikan. Ya. Ya kalau selama ini kan berkaitan dengan jaringan teror yang ada kita kan seperti JAD ya, ada itu. Di beberapa daerah kan menjadi fokus perhatian kita. Jadi itulah termasuk juga jaringan JAKDN juga termasuk. Antara lain. Ya kita kan pengamanan ini ada upaya mengedepankan deteksi dini ya dari fungsi intelijen, ada pengamanan secara terbuka, juga tentunya ada tim-tim yang tentunya juga berkaitan dengan satuan tugas khusus seperti satuan tugas anti teror yang juga di-standby-kan. Jadi apapun kondisi yang terjadi, yang terpenting adalah antisipasinya harus cepat, harus dilaksanakan agar tidak berdampak kepada hal-hal yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Jadi itulah yang kita laksanakan. Tetapi deteksi dinilah harus ditingkatkan. Upaya fungsi dari intelijen harus dimaksimalkan agar setiap gejala atau hal-hal yang mengarah kepada indikasi bahaya itu harus segera diatasi. Itu yang kita lakukan. Ya. Ya. Kalau saya dengar tadi dilumpuhkan ya, ketika saya di dalam itu sudah dilumpuhkan oleh petugas. Jadi yang jelas dari lokasi dibawa ke rumah sakit. Tinggal. Ya. Ya, dari petugas yang ada di kelurahan dievakuasi sebelumnya. Ada proses evakuasi petugas-petugas ataupun pegawai yang sedang berada di dalam. Itu juga dilakukan. Ya. Tidak terdengar ada proses sandera. Tidak ada penyanderaan yang dilaporkan pada peristiwa itu. Ya. Low explosive. Low explosive. Nah, ini kita sedang analisis. Dia taruh di lapangan ya. Itu juga kalau kita lihat kan tujuannya apa gitu ya. Jadi ini kalau dia ingin jatuh korban tentu dia taruh di keramaian dan sebagainya.
Jadi kita masih melakukan analisa terhadap proses peletakan bom rakitan yang dia lakukan di lapangan itu. Ya. Dilaporkan satu. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Selamat siang. Mohon dukungan dari masyarakat juga selama kunjungan dari tamu kita agar bisa dapat memberikan situasi yang kondusif kepada tamu kita, khususnya dari Raja Saudi Arabia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pernyataan dari Boy Rafli Amar, Kadif Humas Polri, yang menyatakan bahwa sekitar pukul 9 memang terjadi ledakan di Cicendo begitu, dan polisi berhasil mengamankan sebanyak 1 orang pelaku, dan saat ini polisi masih melakukan identifikasi terhadap pelaku, dan ini menurut Boy memang butuh waktu, tidak ada korban terutama masyarakat terkait hal ini, dan ini cukup diapresiasi oleh pihak kepolisian. Lalu tim Jihandak memang sudah mengamankan lokasi dan juga mengidentifikasi terhadap bom tersebut. Lagi-lagi ini memang membutuhkan waktu. Petugas di kelurahan juga tadi berdasarkan informasi dari Boy Rafli Amar sudah dievakuasi saat kejadian itu terjadi. Tidak ada proses penyanderaan dari peristiwa tersebut. Dan bom sendiri ini berjenis low explosive, namun belum diketahui alasan dari peletakan bom rakitan itu di lapangan sehingga terjadi ledakan. Karena di lapangan sendiri menurut informasi yang didapatkan dari jurnalis Transmedia tadi bahwa lapangan tersebut sangat dekat dengan sekolahan, di mana juga lapangan itu sering dijadikan lokasi olahraga bagi anak-anak yang ada di sana. Selain itu juga petugas di kelurahan memang tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan sudah dievakuasi. Masyarakat tidak perlu khawatir, dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan proses penyidikan akibat terjadinya ledakan tersebut. Sesaat lagi kami akan memperbarui informasi terkait dengan ledakan yang terjadi di Cicendo ini. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.